Pengemis ini tidak memiliki sandal untuk dipakai. Tapi dia sebenarnya miliarder kaya. Dia melihat gedung di depannya dan berkata kepada orang yang lewat, gedung ini di milik saya. Jadi Anda harus menjualnya dan membeli sepasang sandal untuk pakai ya. Orang yang lewat mengira pria ini gila, menatapnya dengan mata mengutuk. Tapi pria itu tidak bercanda. Dia adalah pewaris perusahaan ini, Denny Rand. Dia pergi ke perusahaan, resepsionis menatapnya dengan mata terkejut. Denny memberitahu resepsionis bahwa dia datang untuk mencari pamannya Harold. Resepsionis menyuruhnya menunggu sebentar. Tapi sebenarnya menunggu keamanan datang untuk mengusirnya dari perusahaan. Denny didorong keluar pintu. Dia tidak mau jadi berbalik dan melihat situasi di dalam. Dia ingin mengambil kesempatan bahwa orang-orang tidak memperhatikan untuk menyelinap masuk. Tapi masih dihentikan oleh penjaga dengan keras. Kali ini dia tidak sopan lagi. Dia hanya memukul dengan beberapa gerakan yang sederhana dan sudah mengalahkan penjaga. Bagaimanapun, dia belajar seni bela diri selama beberapa tahun di Gunung Kunlun. Jadi penjara ini bukan lawan dengan dia. Setelah menangani tim penjara, Denny masuk ke lift, tapi dia mengetahui bahwa dia perlu memiliki kartu karyawan. Jadi dia diam-diam mengambil kartu wanita itu untuk digesek. Pergi ke kantor, Denny hanya melihat dan mengenali teman baiknya. What? Joy. Denny dengan senang hati memperkenalkan dirinya. Tapi Joy ditakuti olehnya untuk mundur ke belakang. Mereka sangat terkejut. Denny bilang dia datang untuk mencari ayah mereka untuk berbicara. Tidak ada niat buruk. Tapi Joy bilang ayah mereka sudah meninggal. Meninggal karena kanker pada 12 tahun yang lalu. Denny tidak percaya ketika dia mendengarnya. Dia bilang ayahnya juga sudah meninggal, tapi di mata Joy dan Watt, Denny juga meninggal 15 tahun yang lalu. Tapi sekarang seseorang datang dan mengaku sebagai Denny, jadi siapa yang bisa percaya? Kemudian Watt memanggil keamanan untuk membawa Denny keluar. Di dalam lift Denny tidak bisa berhenti gemetar. Adegan kematian ayahnya terus muncul di benaknya. Ternyata saat Denny berumur 9 tahun. Dia dan orang tuanya mengalami kejadian tak terduga di pesawat. Keduanya mengalami kecelakaan dan meninggal. Dia adalah satu-satunya yang tersisa dan diselamatkan oleh 2 biksu. Dan belajar seni bela diri di Gunung Kunlun. Dia sudah di sini selama 15 tahun, tidak ada yang tahu apa yang dia alami. Denny pergi ke villa sebelumnya. Masih ada nama yang dia tulis ketika dia masih kecil. Denny membunyikan bel tapi tidak ada yang membuka pintu. Dia pikir rumah ini pasti sudah ganti tuan. Dia pergi ke belakang taman dan melihat sekeliling. Ketika tidak ada orang di sekitar, dia melompat. Dengan mudah naik ke lantai 2. Dia masuk ke dalam dan melihat, semuanya masih sama akrabnya. Dia melihat gambar di lemari yang tenggelam dalam ingatan. Tiba-tiba gonggongan anjing mengagetkannya. Dia pergi untuk melihatnya, ternyata adalah Teddy. Denny dengan hati-hati mendekat, dia duduk dan salib tangannya. Teddy dengan patuh berbaring lagi. Denny naik ke rooftop lagi, pemandangan masa kecilnya muncul di depan matanya. Adegan dari masa lalu sangat menyenangkan. Sejak usia muda, Watt ingin tampil kuat. Mainkan game kalah tapi mainkan trik buruk. Tidak mengatakan apa-apa selain menggertak Denny, tetapi Denny tidak mengatakan apa-apa. Denny tidak punya tempat untuk pergi di malam hari. Jadi dia cuma bisa duduk di sudut taman. Buka MP4 dan dapatkan buku seni bela diri untuk berlatih. Pada saat ini, ada seorang pengembara yang aktif berbicara dengan Denny. Selain itu, dia mengeluarkan ponselnya untuk membantunya menemukan informasi secara online. Denny memberitahu gelandangan itu untuk menemukan foto orang tuanya. Denny melihat foto-foto orang tuanya, hatinya bergejolak. Dia memutuskan untuk mengambil semuanya kembali. Hari berikutnya, dia pergi ke tempat Joy. Karena dia ingin membuktikan bahwa dia Denny. Jadi dia berbicara dengan Joy tentang kisah ketika mereka masih muda. Tapi Joy masih sama, dia tidak percaya dan memanggil penjara. Ketika Denny hendak melarikan diri, tiba-tiba sebuah mobil melaju. Dari miliarder kaya menjadi gelandangan. Karena ingin membuktikan identitasnya, Denny datang ke Joy, dia mencoba menceritakan apa yang terjadi ketika dia masih kecil. Joy tertawa ketika mendengarnya, mengatakan hal-hal itu dapat ditemukan di internet. Lalu dia menelepon penjara. Denny melihat ini dan hendak melarikan diri. Tapi tiba-tiba taksi menuju sisinya. Denny melompat ke udara dan dengan mudah melarikan diri.
Adegan di depan matanya mengejutkan Joy. Danny memandang Joy, kecewa dan pergi. Dia pergi ke taman untuk berlatih Tai Chi, tapi kali ini seseorang datang dan menaruh uang di mangkuknya. Itu gadis cantik berbaju merah. Danny datang dan menjelaskan bahwa dia bukan pengemis. Tapi gadis itu tidak mengatakan apa-apa. Danny menurunkan selebaran yang dipasang di papan. Ternyata gadis itu adalah seorang guru taekwondo bernama Colin. Danny memperkenalkan dirinya kepada Colin. Tapi jelas Colin tidak peduli padanya. Danny datang dan menggunakan bahasa Mandarin untuk memulai percakapan. Colin Wen. Apakah ini nama Cinanya? Bagaimana Anda tahu ilmu pedang Jepang? Anda tanya untuk apa? Saya cuman mau. Colin segera menyela Danny dan menyuruhnya berbicara bahasa Inggris. Danny menambahkan bahwa dia hanya ingin mencari pekerjaan. Tapi Colin mengatakan seseorang yang bersih sudah mendaftar. Danny masih ingin mengatakan lebih banyak, tetapi Colin sudah pergi. Pada saat yang sama Joy pergi ke kantor, bercerita tentang pagi ini dengan kakaknya Watt. Tapi Watt mengejek Danny karena kemungkinan dia pemain sirkus. Dan mencurigai Danny sebagai pesaing yang mau memalsukan nama. Mempengaruhi keuntungan perusahaan. Lagi pula, Danny memiliki 50% saham perusahaan. Pada malam setelah shift, Danny memanfaatkan waktu ketika orang-orang tidak memperhatikan untuk masuk ke dalam mobil. Injak rem dan mengemudi keluar. Watt dengan enggan masuk ke mobil samanya. Danny bilang dia hanya ingin bicara, tapi Watt tidak banyak bicara. Langsung mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke Danny. Memaksanya untuk menghentikan mobil, kata Danny dengan marah. Sejak saya kembali, saya hanya merasakan kemarahan dan kebencian. Jujur ini membuat orang sangat marah. Saya mengatakannya untuk terakhir kalinya. Tolong letakkan pistolnya. Tapi Watt tidak mendengarkan, dia masih mengarahkan senjatanya ke Danny. Danny tidak tahan lagi dan mengambil pistolnya. Danny bertanya kepada Watt apa yang terjadi tahun itu. Watt menceritakan semuanya pada tahun itu. Ternyata 15 tahun yang lalu keluarga Danny pakai pesawat. Saat melewati Himalaya, kejadian tak terduga terjadi. Setelah kejadian itu, pesawat dan mayatnya tidak ditemukan. Danny buru-buru berbicara pada dirinya sendiri dengan Watt. Tapi tidak peduli bagaimana Danny menjelaskan. Watt masih tidak percaya dengan pria aneh di depannya ini. Danny sangat marah. Dalam suasana hati yang bersemangat, dia menginjak pedal gas. Adegan jatuhnya pesawat waktu itu terus muncul di kepalanya. Watt berteriak pada Danny untuk menghentikan mobil. Ketika dia hendak menabrak pagar, Danny mengambil kemudi dan melambat. Danny buru-buru ingin keluar dari mobil, tapi Watt menahannya dan mengucapkan kata-kata kasar. Seorang miliarder pergi ke studio seni bela diri. Danny memberitahu Colin bahwa dia ingin menantang gurunya. Colin mengatakan kepadanya bahwa dia adalah guru di sini. Tidak menerima tantangan dan menyuruh Danny keluar dari sini. Danny tidak punya pilihan selain membungkuk dan kemudian berbalik untuk pergi. Tiba-tiba Colin memanggilnya kembali. Colin melihat penampilannya yang menyedihkan dan memberinya sepasang sepatu. Danny mengucapkan terima kasih dan pergi. Tapi begitu dia keluar dari dojo, dia baru memakai sepatunya. Seorang pria berpakaian hitam menyerang. Danny dengan cepat menendang senjata di tangan pria itu. Lalu menendang pria itu ke tanah. Danny sekarang menyadari orang ini adalah penjaga keamanan perusahaan. Pria itu masih ingin melawan. Tapi dijatuhkan ke tanah oleh Danny. Tiba-tiba, dua orang lagi muncul di kejauhan. Danny melihat situasi yang tidak menguntungkan dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Dia berlari ke gang, melompat dan memanjat tembok setinggi 10 meter dan melarikan diri. Pada saat yang sama, Watt menerima panggilan telepon, mengetahui bahwa Danny telah melarikan diri. Dia marah lalu pergi ke lantai 1. Sidik jari lalu masuk ke dalam, melihat pria yang akrab. Orang ini adalah ayah Joy dan Watt, namanya Harold Meachum. Ternyata Harold belum mati 12 tahun yang lalu. Dia adalah pengakuisisi sebenarnya dari perusahaan, katanya kepada Watt. Jika Anda ingin menghadapi musuh, Anda harus tahu bagaimana musuh itu. Baru bisa menang 100%. Harold tidak setuju dengan cara putranya. Dia menyusun rencana untuk dieksekusi oleh Watt. Dan Danny kembali ke taman untuk menemukan teman pengembaranya terbunuh. Dia sangat marah. Dia bersumpah dia akan membuat Watt membayar.
Keesokan harinya Joy pulang ke rumah dan melihat Denny duduk di kursi. Dia terkejut dan bertanya kepada Denny bagaimana dia bisa masuk. Denny bilang ini dulu rumah keduanya jadi dia tahu semua pintunya. Denny memberitahu Joy. Dia hanya ingin berbicara, dia tidak ingin menyakitinya. Kali ini Joy sudah setuju. Dia menuangkan secangkir teh untuknya, keduanya dengan tenang berbicara satu sama lain. Melihat Denny minum teh, Joy sepertinya mengkhawatirkan sesuatu. Denny memberitahu Joy seluruh proses insiden di pesawat. Tapi Denny tiba-tiba merasa pusing ketika sedang berbicara. Dia menatap Joy, tiba-tiba mengerti sesuatu. Dia bertanya pada Joy mengapa dia melakukan itu. Kemudian bangkit untuk pergi tetapi jatuh ke tanah dan pingsan. Dalam mimpinya, Denny melihat Walt datang. Pengembara ceroboh ini tidak memakai sandal. Tapi dia adalah miliarder kaya. Dia kembali ke kota ingin mewarisi hartanya. Tapi gak ngangka hartanya diambil teman baik. Dia pergi ke rumah teman baik untuk membuktikan identitasnya. Tapi dia dibius dan pingsan. Ketika Denny bangun untuk menemukan dirinya terikat di tempat tidur. Di sebelahnya ada seorang lelaki tua. "Di mana saya?" Orang tua itu mengatakan kepadanya bahwa ini adalah rumah sakit. Denny ingin lelaki tua itu melepaskan ikatannya tetapi dia bilang dia tidak bisa. Denny berjuang untuk pergi tetapi dihentikan oleh orang tua itu. Orang tua itu berkata dia akan membantu Denny keluar dari sini. Setelah mengatakan itu, dia juga mengambil garpu di sebelahnya dan menempelkannya ke leher Denny. Orang tua itu memberitahu Denny bahwa inilah satu-satunya cara dia bisa dibebaskan. Menyadari hidup Denny dalam bahaya. Saat-saat berbahaya. Dokter datang tepat waktu dan membawa orang tua itu keluar. Lalu dokter gendut itu berkata keras kepada Denny. Dan kemudian mendorong beberapa pil yang tidak diketahui untuk dia minum. Perlahan Denny tertidur. Adapun Joy, dia menyesalinya karena dia sudah masukin obat dalam teh Denny. Dia mengatakan apa yang ada di pikirannya kepada kakaknya. Bahkan jika dia bukan Denny, seharusnya tidak melakukan begitu. Apalagi kalau dia Denny yang asli. Lalu kita salahkan dia. Tapi Walt bilang Denny seorang gila aja. Apalagi cenderungnya kasar. Kita hanya melindunginya. Sekarang Denny sudah bangun lagi. Dalam mode pelatihan. Satu orang duduk di atas gunung bersalju. Di kepalanya terus-menerus muncul adegan pesawat jatuh. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan bahwa ada seorang dokter yang duduk di sebelahnya diam-diam mengamatinya. Denny meminta dokter untuk melepaskannya. Dia tidak akan menyakiti siapapun. Dokter juga untuk sementara mempercayainya, pertama-tama melepaskan ikatan bisepnya. Lalu keluarkan kartu identitasnya. Ini adalah ide yang dia buat untuk kembali ke AS. Di atas adalah nama John Anderson. Kata dokter kepada Denny. Jika Anda ingin keluar dari sini, Anda harus mengatakan yang sebenarnya. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Denny tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang, dia memiliki rasa sakit yang tak terkatakan. Hari berikutnya pria gemuk itu memperkenalkan pria tua itu kepada Denny. Lalu lelaki tua itu mengajak Denny untuk berkenalan dengan situasi di sini. Mereka pergi ke restoran. Orang tua itu memperkenalkan para pasien. Tapi orang tua itu mengatakan satu kalimat yang salah yang membuat satu pasien marah. Lelaki tua itu buru-buru meminta maaf. Saat dia mau Denny untuk meminta maaf. Dia bingung dan tidak mengerti apa yang terjadi. Orang yang sangat marah. Ingin mengajari Denny. Tapi gak terduga dia dirobohkan oleh Denny. Dan dokter di sebelah mengira Denny sakit lagi. Jadi buruan kendalikan dia. Denny buru-buru menjelaskan tetapi itu tidak berguna. Denny diikat di ranjang rumah sakit lagi. Dokter membuka mulutnya dan menuangkan sebotol obat ke dalam. Tetapi ketika dokter pergi, lelaki tua itu dengan hati-hati masuk. Pedulinya dan tanya, apakah kamu baik-baik saja Denny? Denny sangat terkejut. Sudah lama ini orang pertama yang memanggilnya Denny. Denny memberitahu lelaki tua itu bahwa dia ingin pergi. Lelaki tua itu tidak mengatakan apa-apa, pergi untuk melepaskannya. Di sisi lain Colin menerima panggilan telepon. Itu Denny yang memanggilnya. Denny ingin bantuannya, keluarkan dia dari rumah sakit jiwa. Dia sudah cukup disuntikan dan pil setiap hari. Tetapi ketika Colin mendengar nama orang membidiknya. Adalah saudara terkaya di New York. Dia tidak memikirkannya dan segera menolak permintaan bantuan Denny.
Sebelum Denny selesai berbicara, dia menutup telepon. Dan sekarang, Sisi Harold sedang merencanakan plot baru. Episode 1 sudah habis, jangan lupa ikuti page untuk melihat episode selanjutnya ya.